Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mila Wulia dengan NIM 24101183200020. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kalkulus 2, di mana saya akan membahas sekaligus menjelaskan soal 8.4 halaman 389, nomor 21, 29, dan 44. Eh, saya menjelaskannya menggunakan devis kedua, yaitu seperti ini. Oke, baik. Seperti ini saya akan menjelaskannya, di mana saya menjelaskannya menggunakan Zoom. Nah, ini adalah nomor 21, yaitu integral arcestan 1 per T dt. Langsung kita permisalkan. Misalkan U sama dengan arcestan 1 per T. Maka dp-nya itu sama dengan dt. Nah, dari permisalan tadi kita dapatkan nilai U-nya. U-nya sama dengan 1 per T, maka T-nya itu sama dengan 1 per U. Maka di sini kita mencari nilai DU-nya lagi. DU-nya itu sama dengan, nah turunan dari arcestan per 1 per T itu apa ya? Maka kita cek. Arcestan 1 per T itu adalah U. Turunannya yaitu 1 per 1 ditambah U kuadrat. Nah, kita mendapatkan nilai U-nya kan tadi. Maka kita substitusikan menjadi 1 per 1 ditambah T kuadrat. Kenapa menjadi T? Karena kita mencari nilai DU. Jadi tidak mungkin di dalamnya ada U. Nah, untuk melengkapi ini, maka dikalikan sama nilai DT. Kita belum mendapatkan nilai DT. Tadi kan DP sama dengan DT. Maka V itu sama dengan integral dari DT. Integral dari DT itu adalah T. Pi sama dengan T. Nah, masuk lagi ke nilai ini. Maka hasilnya Pi sama dengan 1 per U. Tapi kita belum mendapatkan nilai DT tadi. Maka DT sama dengan negatif 1 per U kuadrat D. Kenapa menjadi negatif? Karena ini adalah turunannya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai DT-nya, maka kita tulislah di nilai DU supaya nilai DU kita mendapatkan hasilnya dikali negatif 1 per, ini kata tadi kan U, kita ganti ke T kuadrat. Hasilnya DU sama dengan negatif 1 per T kuadrat ditambah 1 dt. Nah, kenapa nilai DU ini tadi dikali sama DT? Karena untuk mencari nilai DU, kita menggunakan aturan rantai. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari U apa, nilai dari DU apa, nilai dari V apa, nilai dari DV apa, dan lain sebagainya. Maka langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan integrasi parsial, di mana integrasi parsial ini seperti ini. Integral U dp sama dengan UP dikurang integral Pi du. Nah, maka kita substitusikan nilai tadi. Kita substitusikan nilai tadi menjadi integral U-nya tadi adalah arcestan
Arkestam 1/T. Pi-nya tadi itu adalah DT sama dengan nilai U. Nilai U-nya itu adalah Arkestam 1/T. Lihat nilai Pi-nya. Nilai Pi-nya adalah T. Dikurang integral. Pi-nya tadi nilainya T. Dikali nilai DU. Berarti dikali -1 per T kuadrat ditambah 1. Nah, di sini kan ada nilai integral. Maka kita harus mencarinya agar kita mendapatkan nilai akhir. Untuk mencarinya, ya, kita cari dari nilai integral T dikali -1 per T kuadrat ditambah 1. Nah, untuk mencari integral ini, maka kita misalkan lagi. Misalkan, misalkan W sama dengan T kuadrat ditambah 1. Maka D, DW-nya sama dengan turunan dari T kuadrat itu adalah 2T. Maka 1 itu adalah konstanta, maka kita biarkan saja DT. Untuk mencari nilai DT-nya, atau untuk mencari nilai DT-nya, yaitu seperti DT. Ini kan ada T-nya, maka kita T sama dengan 1/2 DW. Nah, kita udah mendapatkan permisalan tadi. Maka kita substitusikan nilai dari W dan DW tadi ke dalam integral ini tadi. Kita substitusikan. Sebentar. Lanjut integral. Karena T ini dikali, maka ini menjadi negatif. T per T kuadrat ditambah 1. Kita substitusikan ya. Maka menjadi integral -1 per W dikali setengah DW. Dikali setengah dari DW. Maka integral dari ini kan ada setengah. Jadi kita keluarkan setengah. Ini kita kali ya. Negatifnya kita keluarkan juga. Negatif setengah integral 1/W DW. Nah, turunan dari turunan dari nah, integral dari 1/W itu adalah, kita tulis dulu,
negatif 1/2 turunan dari integral dari 1/W itu adalah ln nilai mutlak W plus C. Nah, kita udah mendapatkan, maka kita substitusikan nilai dari W tadi. Nilai dari W tadi itu adalah, pilih T kuadrat ditambah 1. Maka kita substitusikan -1, negatif setengah, ln nilai W-nya tadi, T kuadrat ditambah 1 plus C. Kenapa ini nggak menjadi nilai mutlak? Karena T kuadrat tambah 1 itu tidak negatif. Maka nilai mutlaknya hilang. Nah, di sini kita udah mendapatkan nilai dari integral T dikurang 1/T kuadrat ditambah 1, yaitu hasilnya setengah ln T kuadrat ditambah 1 ditambah C. Maka kita substitusikan ke sini supaya kita mendapatkan hasil dari ini tadi. Maka menjadi arcestan 1/T, maaf, T-nya tinggalan, T sama dengan arcestan, ini dikali ya, makanya T-nya ke depan. Dikurang, tadi kan nilainya ini ada kurang kan, dikurang nih. Tuh, negatif, ketemu negatif, maka menjadi positif. Positif 1/2 ln T kuadrat ditambah 1 ditambah C. Nah, ini adalah hasilnya. Maka nomor 21 sudah terjawab. Kita lanjut ke nomor 29. Baik, ini adalah nomor 29, yaitu integral X pangkat 5 akar X pangkat 3 ditambah 4 dx. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan lagi. Jadi, misalkan punya itu adalah, baik, ini adalah nomor 29, yaitu integral X pangkat 5 akar X pangkat 3 ditambah 4 dx. Nah, untuk memudahkannya, maka kita perkecil pangkatnya, yaitu menjadi X5 tadi, X pangkat 5 itu menjadi X pangkat 3. Jadi, ini integral ini menjadi X pangkat 2 akar X pangkat 3 ditambah 4. Nah, untuk menyelesaikan integral ini kita misalkan punya itu sama dengan X pangkat 3. Maka D punya itu adalah sama dengan 3X kuadrat dx. Ini adalah turunan dari X pangkat 3. Nah, ini tadi itu adalah dp. dv. Ini adalah dv. Maka untuk mencari nilai p-nya itu adalah p sama dengan integral x kuadrat akar x3 ditambah 4.
dx. Karena kita mencari nilai phi. Nah, dari sini kita misalkan lagi. Misalkan W sama dengan X pangkat 3 ditambah 4. Maka DW-nya sama dengan turunan dari X pangkat 3 itu adalah 3X kuadrat. Nah, karena 4 ini adalah konstanta, maka tidak ada nilainya pada X. Nah, untuk mencari nilai dx-nya, maka si, si variabel ini kita pindah ruas menjadi x kuadrat dx sama dengan 1/3 dw. Nah, di situ kan kita udah mendapatkan nilainya, maka kita substitusikan ya ke integral tadi. Ini kan tadi integral x kuadrat. Nih, integral x kuadrat akar x pangkat 3 ditambah 4 dx. Substitusikan ya. Substitusi. Pi-nya sama dengan integral akar W. Ini menjadi akar W dikali 1/3 dw. Nih, kali 1/3 dw. Maka sama dengan, ini 1/3 yang kita keluarkan, 1/3 integral akar W sama dengan 1/3 integral W 1/2, maaf, dw-nya tadi ketinggalan, dw sama dengan 1/3 integral dari W setengah itu adalah 2/3 W 3/2 ditambah C. Nah, kita udah mendapatkan hasilnya. Jadi sama dengan ini 1 kali 2 2/9 W 3/2. 3/2 C-nya hilang. Karena ini adalah integral tidak tentu. Ini kita substitusikan nilai W-nya tadi 2/9. 29, W-nya tadi berapa? W-nya itu adalah X pangkat 3 ditambah 4. Substitusikan. X pangkat 3 ditambah 4, 3/2. Ini adalah nilai dari V. Nah, tadi kan kita udah banyak sekali mendapatkan nilai-nilainya. Mulai dari nilai U, mulai dari nilai V, nih, nilai U, nilai DU, nilai nilai DV, nilai P-nya itu sendiri. Maka kita substitusikan ke ke integrasi parsialnya. Kita lanjut ke sebelahnya. Integrasi parsialnya tadi itu tulisannya seperti ini.
Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang udah kita dapat tadi. Berarti integral X pangkat 5 akar X pangkat 3 ditambah 4 sama dengan integral X pangkat 3 dikali X pangkat 5 pangkat 2 akar X pangkat 3 ditambah 4 dx. Ini ini tadi itu didapat dari nilai yang kita ganti supaya nilainya tidak terlalu besar. Maka kita substitusikan. Maka upit kita substitusikan ini tadi X pangkat 3 dikali 2/9 X 3 ditambah 4 3/2 dikurang integral 2/9 X pangkat 3 ditambah 4 3/2 dikali tiga X kuadrat dx. Nah, nilai dari X pangkat 3 tadi itu adalah nilai dari U. Nih, nilai dari U-nya X pangkat 3, nilai dari DP-nya itu adalah, maaf, nilai dari DV-nya itu adalah 2, nilai dari DP-nya adalah 2/9 dikali X pangkat 3 ditambah 4, 3/2 dikurang integral. Maaf, ini adalah nilai dari V-nya. Integral ini nilai dari V dan 3X kuadrat ini adalah nilai dari DU-nya. Oke, baik. Karena ini adalah ada integralnya lagi, maka kita akan mencari nilai integralnya tadi berapa. Kita cari lagi ya. Kita cari integral 2/9 X pangkat 3 ditambah 4, 3/2. Pangkat 3/2 dikali 3X pangkat 2. Nah, itu kita cari. Berarti menjadi integral 2/3 X kuadrat X pangkat 3 ditambah 4 3/2 dx. Kenapa menjadi 2/3? Karena ini kata kali 2 dikali 3 itu adalah 6. Berarti 6/9 kita sederhanakan pecahannya menjadi 2/3. Tuh. Nah, dari ini tadi bisa kita misalkan
Misalkan Z sama dengan X pangkat 3 ditambah 4. Maka DZ-nya itu sama dengan 3 pangkat 3X kuadrat DX. Kenapa 3X kuadrat? Karena itu adalah turunan dari X pangkat 3. Nah, untuk mencari nilai dx-nya, maka kita pindah ruaskan. X kuadrat dx sama dengan 1/3 dz. Nah, langsung, ini kan kita udah mendapatkan hasilnya. Jadi kita tulis lagi di sini. Kita substitusikan. Di mana tadi nilai itunya kita permisalkan menjadi z. Yaitu menjadi 2/3 Z 3/2 sepertiga DZ. Itu kita kali 2 kali satu 2, 2 kali satu 2, 3 kali 3 9. Nah, ini kita keluarkan Z 3/2. Karena kita mencari integral dari Z ya tadi. Kita mencari integral dari Z-nya. Menjadi 2/9. Integral dari Z 3/2 itu adalah 2/5. Ini dikali ya, 2/9 dikali 2. Ini turunan dari Z 3 pang, Z pangkat 3/2, yaitu 2/5 Z 5/2. Ini kita kalikan lagi, 4/45 Z 5/2. Nah, dari sini kita bisa substitusikan nilai Z-nya tadi apa? Kan ini kita permisalkan Z-nya X pangkat 3 ditambah 4. Maka kita substitusikan. 4/4/5. Substitusikan tadi. X pangkat 3 ditambah 4. 5/2. Nah, kita udah mendapatkan hasil dari integral 2/9 ini tadi. Nah, kita substitusikanlah ke situ. Ini kita substitusikan. Nih, kita substitusikan. Nah, maka kita kalikan X pangkat 3 ini. Berarti dua, menjadi 2/9 X pangkat 3 dikali X pangkat 3 ditambah 4, 3/2 dikurang, kita substitusikan nilai dari integral tadi, yaitu 4/45 dikali X pangkat 3 ditambah 4, 5/2. Nah, ini adalah hasil dari nomor 29. Baik, sekarang nomor 44, di mana integralan pangkat 2, X pangkat 20 dx. Kita harus mengingat dari sifat logaritma, sifat logaritma, di mana jika ada ln X pangkat A itu sama dengan A ln X. X ln X, maka tadi ln ini pangkat 2 ini kita biarkan dulu menjadi X pangkat 20
adalah 20 dan X. Nah, kita udah mendapatkannya. Kita substitusikan ke sini. Menjadi 20 empat kurung 20 dan X pangkat 2 dx. Nah, kita mencari nilai dari ini tadi. Ini kan ada pangkat 2, maka menjadi integral 420 pangkat 2 itu adalah 400 ln x kuadrat dx. Karena ada 400, kita keluarkan. Integral ln x kuadrat dx. Nah, ini kan udah dapat. Kita mencari di mana nomor 44 ini disuruh mencari integrasi parsial satu, integrasi parsial 2. Untuk yang pertama kita mencari integrasi parsial satu. Integrasi parsial satu. Nah, kita harus mengingat tadi persamaan integrasi parsial satu seperti apa, yaitu integral U dI sama dengan UV dikurang integral I DU. Nah, dari persamaan tadi, eh, nah untuk mencari integrasi parsial satu, kita misalkan U-nya dulu. Misalkan U sama dengan ln X pangkat 2. Jadi, DU-nya itu sama dengan 2 ln X dikali 1/X dx. Ln X kuadrat itu dapatnya dari sini. Kita kan mencari integral ini dulu, Kak. Maka kita permisalkan untuk mencari mendapatkan nilai integral tersebut. Maka kita dapat, kita permisalkan lagi dv sama dengan dx. Maka v-nya itu adalah sama dengan x. Nah, tadi ini kita udah dapatkan du-nya, berarti kita substitusikan. Jadi, 400 dikali kurung siku x ln x kuadrat. Ini nilai dari parsial satu. Diingat. Nih, parsial satu. Kita substitusikan. Dikurang. Nah, ini kita kan tadi sudah mensubstitusikan. Ini P1. Nah, kita udah mensubstitusikan yaitu 400, di mana di mana U-nya tadi itu adalah ln X kuadrat. Sedangkan dv-nya tadi itu adalah X dikurang
Integral X, nilai dari V-nya, nih, integral X, terus integral V, terus DU-nya tadi kita substitusikan juga. Nah, ini adalah nilai dari integrasi parsial satu. Integrasi parsial satu. Sekarang kita mencari nilai dari integrasi parsial 2. Nah, sekarang kita mencari integrasi parsial 2. Yang pertama, kita misalkan. Nah, ini tadi kan ada integral tadi. Maka terjadilah integrasi parsial 2. Kita misalkan lagi U. Misalkan U sama dengan ln X-nya kita ganti ln X. DU-nya jadi sama dengan 1/X dx. Maka nilai dari dv itu sama dengan dx. Maka V sama dengan X. V sama dengan X. Oke, untuk langkah kedua, yaitu kita substitusikan lagi. Kita tadi mendapat nilai U, DU, DP, P, yaitu kita substitusikan ke integrasi parsial. Ke persamaan tadi, persamaan integrasi parsial ini. Nah, kita substitusikan ya. Sebentar. Nah, kita substitusikan. Berarti menjadi 2 2 ln X. Kita tulis ulang. 1/X dx. Itu sama dengan 2 dikali X, X ln X dikurang integral X dikali 1/X dx akan menjadi 2. Nah, ini kan kita substitusikan nilai U-nya tadi. Nilai U-nya ln X. Nih, nilai U-nya ln X. Sedangkan nilai dv-nya itu adalah X dikurang integral integral V, di mana nilai V-nya adalah X. 1/X itu adalah nilai dari DU. 1/X dx. Karena ini adalah X, X dikali 1/X, maka ini bisa hilang. Maka itu bisa hilang. Berarti tinggal integral dx. Menjadi 2 X ln X. Integral dari dx itu adalah X.
Nah, kita dapatlah ini tadi. Karena integral parsial satunya udah dapat, integral parsial duanya udah dapat, maka kita substitusikan integral integral 2 ke hasil integral yang ke satu tadi. Ini hasilnya tadi. Ini kita substitusikan menjadi seperti ini. Kita substitusikan, kita tulis ulang dulu yang ini tadi. Ini kita tulis ulang. Ini tadi kita tulis ulang. Tuh, yang ini kita tulis ulang ke sini. Jadi 400 integral ln x kuadrat dx itu sama dengan, kita substitusikan ya dari eh, integrasi parsial satu itu ini. Ini tadi kita substitusikan ke integrasi parsial satu. 100 x. Nah, dikurang ini tadi, hasil ini tadi adalah ini. Oke, ini udah kita substitusikan. Di mana tadi nilainya itu, di mana tadi integrasi parsial pertama ini adalah 400 dikali x ln x kuadrat dikurang. Ini tadi hasil dari integrasi parsial 2 yaitu 2 ln, yaitu 2 dikali x ln x dikurang x ditambah c. Maka hasil yang kita dapat yaitu adalah sama dengan 400 x ln x kuadrat. Ini kita kalikan. Berarti 2x ln x ditambah 2x ditambah c. Nah, jadi ini adalah hasil dari nomor 44. Hasil dari nomor 44. Baik, sekian dari saya. Itu saja penjelasannya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti dan kata-kata saya yang terbelit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.